Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan sumber tenaga kerja dan kompensasi. Tapi sebelum masuk ke materi, marilah kita memperkenalkan diri sendiri. Dimulai dari Saudara Aldi. Ya, perkenalkan nama saya Aldi Jorniko. Ya, perkenalkan nama saya Fatra Aji Mulyami. Ya, perkenalkan nama saya Eko Fernando. Untuk kawan kami yang Jody Saputra, sepertinya tidak bisa masuk karena jaringan di kampungnya sedang tidak stabil. Langsung skip saja ke Saudara Mahmud. Ya, perkenalkan nama saya Mahmud Jafar. Ya, perkenalkan nama saya Maulana Sahputra. Ya, perkenalkan nama saya Meldana Putra. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Adri Kurniawan. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Haji Pratama, FC 118022. Terima kasih. Baiklah, setelah perkenalan, marilah kita langsung masuk ke materi. Oke. Pemanfaatan sumber tenaga kerja dan kompensasi. Atau bisa juga disebut dengan imbalan jasa yang diberikan secara teratur dan dalam jumlah tertentu oleh perusahaan kepada karyawan atas kontribusi tenaganya yang telah diberikan untuk mencapai tujuan perusahaan, bisa berupa upah atau gaji. Jadi, seorang yang bekerja di kantor atau para karyawan itu akan digaji dengan kompensasi yang sesuai dengan kinerjanya. Jika kinerja dari sumber tenaga tersebut sangat bagus dan efektif, maka kompensasinya juga akan besar. Nah, di bawah kita bisa melihat ada banyak macam jenis tenaga kerja, mulai dari tenaga eksekutif, tenaga operatif, dan tenaga terampil, dan juga tenaga tidak terampil. Oke, di sini akan dijelaskan oleh saudara kita, Wahyu Pratama, dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan macam-macam jenis tenaga kerja. Nah, di sini macam-macam jenis tenaga kerja ada dua, yaitu tenaga kerja eksekutif dan tenaga kerja operatif. Nah, untuk tenaga kerja eksekutif adalah tenaga kerja yang mempunyai tugas pokok mengambil keputusan dan melaksanakan fungsi organik manajemen. Nah, fungsi organik ini yaitu seperti mengarahkan, mengkoordinir, merencanakan, dan mengawasi. Lalu yang kedua adalah tenaga kerja operatif. Nah, tenaga kerja operatif adalah tenaga kerja yang tugasnya sesuai dengan keahliannya. Jadi, tenaga kerja operatif ini adalah tenaga kerja yang mempunyai keterampilan pada bidang tertentu yang terkait dengan pekerjaannya. Nah, tenaga kerja operatif ini mereka akan mengerjakan tugasnya dengan baik jika diberikan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya atau kemampuannya. Nah, untuk perbedaan antara tenaga kerja eksekutif dan tenaga kerja operatif ini adalah terletak pada fungsi dan tugasnya. Nah, fungsi dan tugas tenaga kerja eksekutif adalah manajerial dan pengambilan keputusan. Sedangkan tenaga kerja operatif ini adalah tenaga kerja yang memiliki tugas sesuai dengan kemampuannya dan biasanya mereka adalah orang yang melakukan pekerjaan atas keputusan yang telah dibuat oleh pekerja eksekutif. Nah, mungkin itu terkait macam-macam jenis tenaga kerja. Baik, terima kasih Saudara Wahyu Haji atas penjelasannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Eko. Dipersilahkan. Ya, baik, selanjutnya ada tenaga kerja terampil. Tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu dengan melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga dia mampu menguasai pekerjaannya tersebut. Contohnya seorang ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Yang kedua ada tenaga kerja terampil. Tidak terampil, tenaga kerja tidak terampil. Tenaga kerja ini tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tertentu. Walaupun tidak mempunyai keahlian tertentu, tetapi tetap saja dia dibutuhkan. Contohnya seorang office boy atau cleaning service. Yang ketiga ada tenaga kerja setengah terampil. Tenaga kerja setengah terampil ini tenaga kerja yang memiliki skill
tetapi tidak menjurus atau tidak sepenuhnya pada satu keahlian. Misalnya seorang admin website, dia bisa mengoperasikan website tetapi tidak bisa membuat website tersebut. Jadi keterampilannya hanya setengah saja. Baik, terima kasih Saudara Eko telah memperjelaskannya. Sekarang selanjutnya akan materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Maulana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai sumber tenaga kerja. Ya, sumber tenaga kerja ini yaitu adalah manusia, salah satu faktor penting dan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Karena mereka lah yang bekerja atau memproduksi sesuatu untuk dikonsumsi oleh suatu orang atau masyarakat ataupun yang lainnya. Beberapa cara perusahaan dalam memperoleh tenaga kerja, yaitu dari dalam perusahaan, teman-teman para karyawan, kemudian lembaga penetapan tenaga kerja, kemudian lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Dari dalam perusahaan, bisa saya jelaskan, yaitu bersumber dari internal dalam perusahaan tersebut, yaitu merupakan penarikan tenaga kerja dengan mengambil dari pegawai yang bekerja di perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, pegawai kantor mendapatkan kesempatan pertama untuk mengisi kekosongan pekerjaan tersebut. Pengangkatan pegawai melalui sumber internal ini, selain sudah diketahui sifat dan kecakapan pegawai tersebut, juga moral pegawai dapat dipertinggi karena mengangkat pegawai dengan jabatan yang lebih rendah, artinya ibaratnya adanya promosi jabatan. Kemudian keuntungan dalam pengangkatan pegawai dari lingkungan perusahaan itu sendiri atau bersumber dari internal perusahaan itu sendiri, yaitu yang pertama mempertinggi semangat kerja pegawai, terutama bagi mereka yang mengharapkan promosi. Yang kedua, loyalitas yang tinggi diberikan pegawai terhadap perusahaan tersebut. Kemudian praktis dan ekonomis, artinya mudah dan tidak banyak membuang biaya. Kemudian terjadinya persaingan yang sehat apabila dilaksanakan secara adil dan objektif. Kemudian seleksi mudah dilaksanakan karena terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian selain beberapa keuntungan yang terdapat di dalam sumber internal atau sumber dari perusahaan itu sendiri, ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam menarik pegawai di dalam perusahaan tersebut, seperti bila pengangkatan pegawainya tidak objektif, akan timbul rasa tidak puas dari pegawai yang lain. Artinya ada keirian sosial di dalam lingkup perusahaan tersebut. Kemudian adanya promosi yang dipaksakan. Ibaratnya di sini adanya suatu lobby-lobby yang diberikan oleh pegawai terhadap pimpinan yang mengangkat untuk mengisi kekosongan kursi jabatan tersebut. Kemudian yang terakhir dapat menghambat ide. Artinya bila kejadian-kejadian seperti di atas terjadi, maka bisa menghambat suatu ide atau kreativitas pada saat memimpin atau mengisi kekosongan jabatan tersebut. Kemudian yang kedua, bersumber dari teman-teman atau para karyawan, yaitu penarikan ini tidak ada dalam kepegawaian. Hal ini terjadi karena ada pegawai yang mengusulkan teman atau kawannya untuk mengisi lowongan tersebut, sehingga secara tidak langsung pegawai yang mengusulkan tersebut sebagai penjamin kualitas dari teman yang direkomendasikan. Artinya seorang pegawai yang di dalam perusahaan tersebut merekomendasikan temannya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian penarikan melalui lembaga penetapan atau lembaga penetapan tenaga kerja, yaitu didirikan oleh pemerintah dengan maksud sebagai tempat penyaluran tenaga kerja yang masih menganggur.
kantor penetapan tenaga kerja menerima pendaftaran dari mereka yang membutuhkan pekerjaan. Kantor penetapan tenaga kerja akan mencatat nama, alamat, umur, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya dari pelamar tersebut. Maka kantor akan menghubungi kembali si pelamar jika ada perusahaan yang minta karyawan sesuai dengan data si pelamar tersebut. Artinya adanya pihak kedua untuk menjembatani antara karyawan yang ingin mendaftar dengan si perusahaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya melalui lembaga pendidikan. Kadang-kadang suatu perusahaan membutuhkan karyawan baru yang membutuhkan syarat-syarat pendidikan tertentu. Misalnya sarjana muda atau sarjana dari fakultas tertentu. Untuk mendapatkannya, ada perusahaan yang langsung menghubungi lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Ada juga perusahaan yang bertindak lanjut dengan memberikan ikatan dinas atau beasiswa pada mahasiswa, seperti salah satu perusahaan besar di Indonesia yaitu Caltex, Pertamina, Bank Indonesia, dan sebagainya. Ada juga seperti yang dilakukan oleh pemerintah seperti IPDN, seperti itu kan suatu ikatan dinas. Apabila mereka sudah lulus, maka pemerintah sudah menyiapkan lapangan kerja bagi mereka yang berprestasi atau yang sudah lulus dari IPDN tersebut. Kemudian yang selanjutnya melalui masyarakat umum, yaitu ibaratnya di sini mencari langsung ke tempat sumber kerja, seperti petugas-petugas khusus untuk datang ke tempat sumber tenaga dengan maksud untuk mempengaruhi penduduk setempat agar suka bekerja pada suatu perusahaan tertentu. Melalui advertisasi, seperti pada masa sekarang ini, karyawan, sebab dengan advertisasi ini akan sampai ke tempat yang luas sehingga memungkinkan untuk mendapat karyawan yang lebih banyak. Dengan seleksi, yaitu misalkan pendidikan, pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, kesehatan, umur, bakat, kepribadian, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Berikut itu tahapan-tahapan dalam mencari yaitu sumber tenaga kerja agar perusahaan tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dalam menjalankan kegiatannya bisa menjadi lebih efektif dan efisien dan menghasilkan suatu output yang baik dan tentunya menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai bagian saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Maul telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Saudara Aldi Juarniko. Dipersilahkan. Ya, saya melanjutkan tentang materi seleksi tenaga kerja. Pertama, seleksi adalah tahap yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Nah, lalu untuk pengertian seleksi tenaga kerja yang diartikan adalah untuk memperoleh personalia sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Perlu adanya seleksi terlebih dahulu untuk memilih di antara semakin banyak calon personalia yang benar-benar memenuhi syarat. Nah, lalu di bagian selanjutnya ada proses seleksi, terdapat 3 macam. Yang pertama ada kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Nah, yang lalu ada syarat-syarat yang untuk seleksi. Yang pertama ada informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. Yang kedua ada rencana sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada manajer tentang tersedia tidaknya lowongan pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilih.
Nah, di sini ada dua macam seleksi tenaga kerja, yaitu atau dua jenis. Yang pertama ada penentuan jenis atau kualitas tenaga kerja, yang dimana tentang tenaga kerja tersebut adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, tenaga kerja menurut para ahli, yang pertama ada Eng Ahman dan Epi Indriani yang mengatakan tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Menurutnya, anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Yang lalu ada Alam S, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun. Lalu ada macam selanjutnya, yaitu jenis selanjutnya yang kedua, yaitu ada penentuan jumlah tenaga kerja. Nah, penentuan jumlah tenaga kerja ini dapat diartikan suatu langkah atau cara yang diambil oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk menentukan berapa kebutuhan tenaga kerja yang memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kelebihan tenaga kerja di suatu perusahaan seperti itu. Nah, sedangkan ada pendapat dari Nurjana pada tahun 2009, kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat keterampilan yang memadai dan dengan jumlah yang tepat selalu menjadi tujuan dari pelaksanaan produksi itu sendiri, meskipun tidak melupakan faktor penting lainnya yang berpengaruh dalam proses produksi seperti mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Nah, dikatakan efektif karena dengan cepat dan mudah cara ini dapat dipakai untuk melihat tingkat pendaya-gunaan waktu satu pekerjaan. Nah, di sini ada penentuan jumlah tenaga kerja meliputi dua hal pokok. Yang pertama, analisis beban kerja, yaitu peramalan penjualan atau sales forecast, yaitu penyusunan jadwal waktu kerja dan penentuan jumlah tenaga kerja untuk membuat satu unit barang. Untuk yang kedua, ada analisis tenaga kerja, menghitung jumlah tenaga kerja yang sesungguhnya dapat tersedia pada satu periode. Nah, sekian dari penjelasan saya seleksi tenaga kerja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Saudara Aldi. Baik, terima kasih kepada Saudara Aldi. Berikutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Andri Parsiniawan. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kompensasi. Program kompensasi atau program yang dibentuk oleh manajer atau ketua dalam suatu organisasi biasanya dibentuk untuk cakap atau yang baik, yang profesional untuk masuk ke dalam organisasi. Yang kedua, program kompensasi dibuat untuk memotivasi karyawan mencapai prestasi yang unggul, yang tentunya untuk memajukan perusahaan tersebut. Yang ketiga, mencapai masa dinas yang panjang sesuai fungsinya. Di dalam perusahaan ada dua macam tenaga kerja, yaitu tenaga eksekutif dan tenaga operatif, di mana yang telah dijelaskan oleh Saudara Wahyu Aji pertama pada slide kedua. Di sini tenaga eksekutif mengambil keputusan dan melaksanakan fungsi organik manajemen. Dan tenaga operatif yaitu tenaga terampil menguasai pekerjaan sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh atasan atau oleh manajer atau ketua organisasi dapat dilaksanakan dengan baik oleh tenaga pekerjanya. Kompensasi atau program kompensasi juga dibuat oleh manajer atau ketua organisasi agar menarik karyawan-karyawan yang baik dan profesional dari luar organisasi untuk masuk ke dalam organisasinya, tentunya untuk memajukan sebuah organisasi tersebut.
di mana di sini juga kompensasi berarti diberikan tenaga pekerja menyejahterakan pekerja tersebut. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Tadi. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman kita, Saudara Muhammad Jafar. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kompensasi. Di sini ada 3 macam kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial secara langsung. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Yang pertama, kompensasi finansial secara langsung, yang berupa bayaran gaji atau upah pokok, bayaran prestasi, bayaran intensif, atau meliputi bonus, komisi, pembagian laba, atau keuntungan dan opsi saham, dan bayaran tertangguh atau seperti program tabungan dan anuitas pembelian saham. Ya, yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung, yang berupa program-program proteksi atau meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja. Bayaran di luar jam kerja seperti liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. Dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang, kantor, dan tempat parkir. Selanjutnya yang ketiga, kompensasi non-finansial, yaitu berupa pekerjaan atau seperti tugas-tugas yang menarik tentang tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Selanjutnya lingkungan kerja atau seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisor yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jenis-jenis kompensasinya. Baik, terima kasih Saudara Jafar. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Meldana. Saudara Meldana, persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dan fungsi kompensasi. Pemberian kompensasi karyawan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk menghargai keadilan gaji karyawan dan memtaruhkan karyawan atau mengurangi karyawan atau memperoleh karyawan yang bermutu, pengadilan biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan. Kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting dalam melancarkan jalan roda dan perusahaan. Fungsi kompensasi di antaranya adalah 1. Penggunaan SDM secara lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawan yang berpotensi tinggi dan banyak karyawan yang berprestasi tinggi, maka akan mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan yang tidak perlu. 2. Mendorong mobilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 3. Sebagian bagian dari manajemen SDM, pemberian kompensasi berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar kerja. Selain itu juga dapat mempertahankan karyawan yang sudah ada. Sekian. Baiklah, terima kasih Saudara. Oke, selanjutnya materi ini sebenarnya
dijelaskan oleh Saudara Jody. Namun ada kendala di desa karena jaringannya tidak stabil dan tidak bisa memasuki Zoom meeting. Maka dari itu, saya sendiri yang akan menggantikan tempatnya. Jadi, ada pemberian kompensasi yang baik kepada karyawan akan memberikan dampak positif pada sebuah perusahaan. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. 1. Dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Karena karyawan telah dianggap seperti sudah memiliki potensi yang bagus atau sudah menjadi profesi yang baik. Maka dari itu, motivasi itu memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Kedua, ada perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik. Ketiga, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Dan keempat, kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Dan terakhir, perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan perusahaan lain atau kompetitor. Baik, sekian dan terima kasih. Pada hari ini, kelompok kedua telah memaparkan materinya. Walaupun kami ada yang satu kurang, ada anggota kelompok yang kurang, tapi kami telah melakukan yang terbaik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat siang.